Karena kompresor udara dari jam tangan lama, poros engkol pecah lagi. Tapi master bengkel bilang butuh 3.000 rupiah. Setelah ditarik hingga batas jam tangan lama, akhirnya dinegosiasikan untuk 2.500 rupiah. Karena poros engkol adalah komponen presisi, master harus terlebih dahulu mengukur lebar poros batang penghubung untuk memfasilitasi referensi data berikutnya. Tapi karena engkol berputar di luar sumbu, master akan memperbaiki cakram 3 cakar pada cakram 4 cakar. Ini kayak membuat jurnal batang penghubung, tetap pada sumbu cakram cakar. Untuk mencegah penyimpangan pemesinan alat putar, pengukuran sederhana dari jarum pengikis diperlukan sebelum diproses. Untuk menghindari konsentrisitas yang tidak akurat, seperti poros engkol, ia juga harus menahan banyak torsi. Kekerasan material secara keseluruhan sangat tinggi, sehingga permukaan patahan perlu dipanaskan dengan pemotongan gas untuk mengurangi kesulitan pemotongan bubut. Ketika dua poros engkol perlu digabungkan kembali, permukaan fraktur kasar harus diproses rata dan halus. Tapi pengelasan langsung, data yang saya terima benar-benar tidak memuaskan. Dalam kasus docking hanya melalui lubang, Anda juga perlu menggunakan pisau lubang bagian dalam. Kemudian ukur aperture yang ada dengan kaliper. Untuk memfasilitasi replikasi bagian lain juga, dalam jurnal batang penghubung, lebar yang tersisa tidak mempengaruhi penyambungan. Tuan ingin ratakan permukaan patahan selengkap mungkin, jadikan batang las berikutnya memiliki lebih banyak area pengelasan. Kemudian, gunakan data aperture sebelumnya sebagai referensi. Lubang saluran minyak pusat juga diperbesar. Setelah dikonfirmasi oleh master dengan kaliper itu benar, sekarang ambil tampilan poros asli. Perbandingan lebar. Tujuan utama, ini untuk menghitung panjang konektor yang diperlukan. Karena potongan bengkel, diameter luar indra poros telah turun sedemikian rupa sehingga master ini dikerjakan menjadi kunci penghubung untuk lebar jurnal. Setelah penandaan selesai, potong ujung ekor skrup. Dan bagian ini tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan poros engkol, ini juga mengembalikan diameter luar asli dari poros batang penghubung dengan baik. Dan kemudian melalui pemotongan pisau grooving kelas atas mereka, skrup juga cepat dipotong. Untuk mencocokkan lubang di engkol, pantat jahitan, master harus terlebih dahulu menentukan kedalaman lubang keliling, proses skrup ke langkah yang sesuai. Tapi karena benang tidak bisa digunakan untuk penyambungan, tepi silinder seharusnya tidak hanya dikerjakan dengan bevel besar, penting juga untuk memastikan bahwa diameter luar silinder tidak dapat mengandung biji, masih harus di ujung ini. Silinder yang mereproduksi langkah-langkah seragam, ini akan memainkan peran koneksi skrup. Setelah kaliper mengkonfirmasi diameter luar silinder, sekarang konektor lubang mesin skrup ini, itu sudah memenuhi persyaratan crankshaft docking. Ya, kemudian masukkan silinder ke dalam lubang melalui kepala serigala, kemudian sejajarkan engkol bagian lainnya, buat bagian akhir poros engkol cocok dengan silinder. Langkah-langkahnya sangat cocok, ubah poros engkol yang rusak menjadi keseluruhan. Mempertimbangkan bahwa docking engkol harus benar-benar horizontal, master akan membandingkan engkol dengan jari kaki. Sehingga crankshaft yang diperbaiki tidak dapat digunakan untuk mencegah engkol bergerak sedikit. Celah penyambungan harus diperbaiki dengan batang las. Nah, untuk memenuhi persyaratan keras operasi poros engkol, dan setelah master mengkonsumsi 2 elektroda 07 raksasa, skrup saat ini akan menggerakkan poros engkol, sambungan dan tipatakan sendesa. Ubin kecil memiliki data diameter dalam standar. Diameter luar skrup memiliki dampak signifikan pada diameter luar hamba. Master akan melakukan menjahit dan memotong sederhana. Dan setelah master menggunakan amplas untuk menghilangkan gerinda di permukaan, kemudian poros engkol yang rusak ini disambung. Apakah Anda pikir poros engkol seperti ini masih bisa digunakan?